Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Today you are going to discuss English with Miss Isti. We are discuss about conditional sentences. First, we are discuss about definition. So we know that conditional sentences describe a conditional situation or result that depend on an event occurring first. If one thing happen, then another thing will happen. Jadi conditional sentences ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat pengandaian, menceritakan suatu kondisi atau situasi atau hasil dari kata jika itu terjadi, maka sesuatu hal yang lain akan terjadi, ya. Kita menggunakan conjunction if atau pada tipe tertentu menggunakan when to express a condition in a result. Jadi untuk mengungkapkan kondisi atau hasil. Misalnya kita berandai-andai, jika aku punya rumah yang besar, kalian mau apa? Begitu, ya. Jadi what is result dari pengandaian kalian tersebut? Nah, sini ada beberapa type of conditional sentences, which is are zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Let's see what is zero conditional. Jadi di sini tipe ini digunakan ketika kita berandai-andai, bukan berandai-andai. Ketika kita menyatakan suatu hal yang general truth, artinya kebenaran yang umum, ya. Jika lampu dimatikan maka akan padam. Itu kan kebenaran yang umum. Atau nature, misalnya jika air dipanaskan maka akan mendidih. Itu kan sudah nature, ya. Ini menggunakan if atau when, clause in the simple present. Jadi tenses yang digunakan itu tenses simple present. Adapun rumusnya, if present simple, jangan lupa setelah if clause, main clause-nya dipisahkan oleh tanda koma, ya. If ditambah present simple artinya verb 1, hasilnya present simple. Contoh, if you heat water, it's boil, itu akan mendidih. Atau kita menggunakan when di zero conditional ini. My boyfriend smile when I give him compliment. Temanku tersenyum ketika aku memberikan pujian. Ini ya rumusnya. Kemudian yang kedua itu first conditional. First conditional ini digunakan untuk sesuatu atau menyatakan pengandaian yang nyata dan mungkin terjadi. Ini ketika kita berandai-andai, misalnya jika aku rajin belajar, aku akan juara kelas. Itu nyata dan mungkin saja terjadi, possible condition. The time is present or future and the situation is real. Jadi waktunya itu masa sekarang atau masa depan. Jika nanti tidak turun hujan, aku akan ke rumahmu. Seperti itu contohnya. Di sini, the if clause is still in the simple present tense, but the result clause now uses future will plus verb structure. Jadi di sini rumusnya, if present simple masih verb 1, ya, hasilnya menggunakan will infinitive atau verb 1. Contoh, if it rains, rains-nya ini kan verb 1. You will get wet, kamu akan kebasahan. Terus yang kedua,
I will attend, atau misalkan dibalik dulu Bu, main clause-nya dulu boleh, kemudian if clause boleh. I will attend the wedding if I invited. Invited di sini ini bukan pembuat ya, tapi diundang. Ed-nya itu merupakan di ya. Jadi aku akan hadir di pernikahan, pesta pernikahan if I invited, jika aku diundang. Itu kan nyata dan mungkin saja terjadi. Kemudian ini yang ketiga, second conditional. Second conditional ini digunakan untuk yang tidak nyata dan tidak mungkin terjadi. It's probable result. The time is now, anytime, and situation is unreal. Unreal, tidak nyata, ya. Situasinya bisa sekarang, ya, atau kapan saja, tapi situasinya tidak. Jadi ini hayalan, ya. If subjek verb 2. Nah, ini sudah masuk verb 2, simple atau simple past tense. Subjek hasilnya would verb 1 past future, atau if subjek verb 2 menggunakan would atau was, adjective, noun, hasilnya subjek would be, adjective, atau noun. Mari kita lihat contohnya. If I had long holiday, I would visit your home. Nah, ketika ini kalimat dibuat, faktanya saya tidak mempunyai libur yang panjang, gitu. Jadi ini lebih ke berangan-angan, ya. If I were you, I would go to that party. Faktanya saya bukan kamu, gitu. Were digunakan untuk baik subjek tunggal maupun jamak. Namun ada kalanya bentuk was digunakan pada subjek I, he, she, it. Ketika digunakan pada percakapan tidak formal. Jadi ketika ada was, were, menggunakan verb 2, itu sudah pasti menggunakan second condition. If I was you, I would accept his invitation. Jika aku jadi kamu, ini hasilnya would ya. I would accept his invitation. Let's see what is third conditional sentence. Is used for unreal past action. Jadi ini digunakan untuk pengandaian, tapi pengandaiannya di hari kemarin. We use third conditional to refer to an unreal past condition and its probable past result. The time is past and the situation is contrary to reality. Jadi tidak mungkin terjadi karena sudah hari kemarin, ya, si third conditional ini. Rumusnya juga menggunakan if subject had karena sudah terjadi, verb 3 past perfect. Hasilnya subject would have, verb 3 past perfect, atau if subject had been, adjective noun, hasilnya subject would have been, atau adjective noun, ya. Contoh, if I had rained, nah ini had, if subjeknya it, had, rained dia verb 3. You would have, subjek, you-nya would have, verb 3-nya got wet, ya. Atau if I work harder at school, jika aku bekerja keras di sekolah, I would have graduated. Aku akan lulus, seperti itu, ya. Hard worked, graduated, itu semuanya menggunakan verb 3 atau past perfect. Nah, sampai di sini kita lihat kembali. Kalimat pengandaian juga dapat menggunakan bentuk progresif atau continuous jika memang menerangkan proses yang sedang terjadi. Maksudnya di sini berangan-angan tapi tidak mungkin, ya. Berbalik dengan kenyataan. Contoh, if I had studied English well, I would have got good score in TOEIC. Makanya saya tidak belajar dengan baik.
ya. Akhirnya saya mempunyai nilai yang jelek, ya, di TOEIC. Yang kemudian yang kedua, if I were working in England, I would be living together with my family. Nyatanya saya tidak bekerja di Inggris, jadi saya tidak bisa berkumpul bersama keluarga. Jadi ini lebih ke masih terjadi hayalannya, berangan-angannya begitu di masa sekarang. Tapi tidak mungkin terjadi karena berbalik dengan kenyataan. Nah, sampai di sini dulu materi if clause-nya karena ini berhubungan atau berkaitan dengan materi if clause part 2 with function, ya. Sekarang silahkan kalian tonton video selanjutnya untuk mengetahui function dari if clause dan latihan soalnya. Sampai di sini materi if clause-nya hari ini. Kita lanjutkan di materi if clause part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.